pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama kembali ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan mau beri. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Ruhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Ruhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, oh Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami mau sembah Tuhan, ku sembah Kau, oh Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada Jemaat Sion Altar yang saya kasih, juga bagi semua pendengar di pagi hari ini yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Di pagi yang indah ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang menjadi pemeran dan bukan penonton. Kenapa hari-hari ini kita harus menjadi pemeran dan bukan cuma menonton saja? Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Memang hari-hari ini adalah hari yang tidak pasti. Namun kita percaya, kita mempunyai kepastian di dalam firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus sendiri, kita memiliki kepastian hidup. Pemeran adalah orang yang melakukan atau menjalankan peranan tertentu dalam suatu peristiwa ataupun suatu kejadian. Kalau penonton adalah orang yang hanya melihat saja, namun dia tidak mau ikut ambil alih, dia tidak mau ikut ambil serta dalam hal tersebut, dalam peristiwa tersebut. Dia cuma menjadi pendengar dan melihat saja. Tentunya kita tidak mau, kita cuma menjadi penonton saja. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau menjadi berkat, kita menjadi terang di dalam dunia ini. Ayat pokoknya saya ambil di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, saya bacakan. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Perikopnya di sini tentang pendengar atau pelaku firman. Apakah salah jika kita mendengar firman Tuhan? Kita lebih banyak menerima firman Tuhan? Tentunya tidak salah. Karena dari mendengar kita dikuatkan, iman kita dikuatkan. Namun yang Tuhan mau bukan cuma kita menjadi pendengar, namun Tuhan mau kita menjadi pelaku, kita menjadi pemeran utama di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjadi orang Kristen. Jika kita selidiki kitab Yakobus ini sama dengan kitab Amsal di Perjanjian Lama. Tujuan penulisan Yakobus adalah mencegah orang dari pengaruh kekafiran, pengaruh yang menggampangkan kekristenan. Karena satu perbuatan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, satu perbuatan itu lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Setiap orang percaya dihadapkan pada suatu tantangan, suatu masalah yang tidak mudah karena di dalamnya dituntut untuk membuktikan firman Tuhan. Kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan, jangan cuma pandai berbicara tentang firman Tuhan, namun kita dituntut apakah kita bisa membuktikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita yang nyata. Bukan hanya sekedar fasih mengucapkan firman Tuhan, bukan cuma kita hafal ayat-ayat firman Tuhan. Namun Tuhan Yesus menuntut kita untuk menjadi pelaku firman, untuk kita menjadi benar-benar menjadi terang dunia, bukan cuma yang hanya mendengarkan saja. Yakobus ini juga berbicara orang yang mempunyai iman besar namun tidak mau berbuat atau tidak mau melakukan action itu. Di dalam kitab Yakobus berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jadi iman itu bekerja sama, mempunyai sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan, yaitu kerjasama perbuatan-perbuatan yang harus disertai dengan perbuatan. Iman itu harus disertai, harus berjalan bersama dengan perbuatan kita untuk menjadi sempurna. Di dalam Yakobus 2 ayat 22, jadi iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itulah iman yang diwujudkan melalui perbuatan yang nyata, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Banyak dari kita mungkin aktif menghadiri kebaktian. Mungkin kita aktif mendengarkan firman Tuhan. Sekarang banyak sekali media, kita mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, melalui Instagram. Banyak sekali, mungkin kita rutin, mungkin kita rajin. Namun, kenapa kita tidak pernah bertumbuh? Kenapa kita tidak pernah berbuah? Karena mungkin kita melalaikan satu hal ini, yaitu kita mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah
Namun mari kita sama-sama belajar untuk mengaplikasikan firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita hanya sebatas mendengar saja. Kalau kita cuma sebatas mendengar saja, mendengar firman Tuhan itu sangat penting memang. Firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu. Makanya kita perlu mendengar lebih banyak lagi. Namun harus disertai dengan melakukan. Dengan mengaplikasikan kehidupan itu dalam kehidupan kita. Mengapa masih banyak Bapak Ibu Saudara Tuhan, di luar sana masih banyak orang Kristen yang gagal menaati firman Tuhan? Karena mungkin cara berpikir bahwa ya mendengar saja sama halnya dengan melakukan. Ini berbeda. Melakukan adalah dengan tindakan, kalau mendengar ya cuma kita menerima tanpa kita menyalurkan. Siapa yang harus menjadi pelaku firman Tuhan? Yaitu kita semua. Kita yang mau menjadi murid Tuhan, mau dianggap sebagai orang Kristen, mau dianggap sebagai pengikut Yesus, kita harus melakukannya. Kita harus melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Apa sih keuntungan jika kita menjadi pelaku firman Tuhan? Kita menyenangkan Tuhan yang pertama tentunya. Dan yang kedua di ayat yang ke-25 dijelaskan jika kita melakukan firman, kita akan berbahagia oleh perbuatan kita, dan perbuatan kita yaitu melakukan firman Tuhan menjadi pelaku firman. Jadi bukan cuma kita menyenangkan hati Tuhan, namun kita akan berbahagia saat kita melakukan firman Tuhan itu. Walaupun tidak bisa, mungkin ya saya tidak bisa melakukan semuanya. Mari kita sama-sama belajar melakukannya step by step, melakukannya satu persatu. Bagaimana cara melakukan firman Tuhan? Bagaimana cara untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Dengan kita hendaknya cepat mendengar firman Tuhan dan menyalurkan firman Tuhan itu melalui kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kita diingatkan untuk kita bukan cuma menjadi pelaku firman, bukan cuma menjadi pendengar firman Tuhan, bukan kita cuma menerima firman Tuhan, namun kita mau menjadi pelaku baik dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Walaupun itu tidak mudah, namun kita mau sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan. Hari lepas hari kita mau semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saya tutup firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Ajar kami, tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami menjadi terang dan garam dunia ini Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari kami, sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, dan Kau melindungi kami dari segala kejahatan, segala yang tidak baik Tuhan. Kau tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan kekuatanku, ku